Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam harmoni untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 9 Telaah Kurikulum akan membawakan materi mengenai kurikulum SMA dan SMK. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu I Gusti Ayu Putri Aswikawati dengan NIM 2113011087, Nimade Astutiasih dengan NIM 2113011005, Iwayan Aryoga Pastika dengan NIM 2113011089, Irfa Wildati Soleha dengan NIM 2113011018, Igede Wisnu Budi Pratama dengan NIM 2113011019, Niputu Wismayani dengan NIM 2113011048, Igede Aradiata Suta 2113011069. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian daripada kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang memiliki pengertian pelari serta tempat berpacu. Jadi dapat diartikan bahwa kurikulum adalah jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Namun dalam bidang pendidikan, kurikulum diartikan sebagai sekumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik atau pelajar. Jadi, kurikulum SMK dan SMA itu merupakan sekumpulan mata pelajaran yang harus dilalui oleh peserta didik dari SMK dan SMA. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua adalah menurut Dr. Haji Nana Sujana, kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Kurikulum sebagai niat dan rencana, sedangkan pelaksanaannya adalah proses belajar mengajar. Yang terlibat di dalam proses tersebut yaitu pendidik dan peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah menurut Crow and Crow. Kurikulum ialah suatu rancangan dalam pengajaran yang tersusun secara sistematis untuk menyelesaikan program dalam memperoleh ijazah. Kemudian yang keempat adalah menurut Hamid Hasan. Hamid Hasan berpendapat bahwa konsep kurikulum bisa ditinjau dari 4 sudut, yakni yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian. Kemudian yang kedua adalah sebagai suatu rencana tertulis, yaitu sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Di dalamnya berisi tentang tujuan, bahan ajar, aktivitas belajar, alat-alat atau media, dan waktu pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah sebagai suatu kegiatan, merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, yakni dalam bentuk praktek pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah sebagai suatu hasil, yaitu konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan, melalui ketercapaiannya tujuan kurikulum terhadap peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut Profesor Dr. Andes Haji Darkir, menyatakan bahwa kurikulum merupakan alat dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi kurikulum ialah program pendidikan dan bukan program pengajaran. Sehingga program itu direncanakan dan dirancang sebagai bahan ajar dan juga pengalaman belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, telaah memiliki arti penyelidikan, kajian, pemeriksaan, dan penelitian. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa telaah kurikulum merupakan sebuah pengkajian perangkat dari mata pelajaran dan juga program pendidikan yang diberikan oleh lembaga penyelenggara pendidikan yang isinya mengenai rancangan pembelajaran yang akan diberikan pendidik kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Secara singkat, telaah kurikulum adalah suatu kajian terhadap kompetensi, materi, evaluasi, serta perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya.
Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Wismayani dengan NIM 211301148 dari kelas 2D. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kurikulum tahun 2013 merupakan hasil dari penyempurnaan kurikulum sebelumnya, di mana kurikulum 2013 ini dianggap memenuhi dua dimensi kurikulum, yakni rencana dan pengaturan, mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Penyempurnaan kurikulum dilakukan karena banyak faktor, salah satunya negara Indonesia memiliki penduduk usia produktif jauh lebih banyak dari penduduk usia yang tidak produktif, sehingga Indonesia mengupayakan agar penduduk usia produktif ini memiliki cukup kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan. Kemudian berikutnya struktur kurikulum SMA atau MA. Struktur ini terdiri atas beberapa aspek, diantaranya yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki oleh peserta didik di tingkat SMA atau MA pada setiap kelas. Kompetensi ini terdiri atas kompetensi inti 1 yaitu sikap spiritual, kompetensi inti 2 yaitu sikap sosial, kompetensi inti 3 yaitu pengetahuan, dan kompetensi inti 4 yaitu keterampilan. Yang kedua, mata pelajaran. Mata pelajaran ini terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A, mata pelajaran umum kelompok B, dan mata pelajaran peminatan kelompok C. Mata pelajaran peminatan kelompok C dikelompokkan atas mata pelajaran peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, peminatan ilmu pengetahuan sosial, dan peminatan bahasa dan budaya. Khusus untuk MA ditambah dengan pelajaran keagamaan sesuai dengan aturan Kementerian Agama. Tabel sebelah kiri ialah mata pelajaran dan alokasi waktu per minggunya. Kelompok A dan C dikembangkan oleh pusat, kelompok B dikembangkan oleh pusat namun dilengkapi dengan muatan lokal. Yang ketiga, 1 jam pelajaran ialah 45 menit. Yang keempat, beban maksimal penugasan yakni 60% dari waktu tatap muka. Yang kelima, satuan pendidikan dapat menambah beban belajar maksimal 2 jam per minggu bila diperlukan. Yang keenam, untuk seni budaya dan prakarya wajib diselenggarakan 2 dari 4 aspek yang disediakan. Yang ketujuh, ekstrakurikuler terdiri atas pramuka, yaitu wajib, UKS, PMR, dan lainnya sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Selanjutnya ialah mata pelajaran peminatan akademik, dapat dicermati pada slide. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu beban belajar. Seluruh kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran. Yang pertama, beban belajar per minggu. Kelas 10 minimal 42 jam pembelajaran, kelas 11 dan kelas 12 minimal 44 jam pembelajaran. Selanjutnya per semester, kelas 10 dan kelas 11 minimal 18 minggu, semester ganjil kelas 12 minimal 18 minggu, semester genap kelas 12 minimal 14 minggu. Selanjutnya yang keempat, kompetensi dasar. Kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi D atau KI. Selanjutnya, metode atau pendekatan yang digunakan pada kurikulum 2013 pada tingkat SMA atau MA diantaranya. Yang pertama adalah ceramah. Ceramah adalah metodologi pembelajaran yang menyampaikan informasi pembelajaran kepada murid dilakukan dengan cara lisan. Metode ini sangat cocok diterapkan di tempat dengan jumlah pendengar yang cukup besar. Metode ceramah bisa diaplikasikan di dalam kelas atau di dalam gedung dengan jumlah murid yang cukup banyak. Dengan menggunakan metode ini, seorang pengajar akan lebih mudah menjelaskan materi-materinya. Bahkan, proses pembelajaran akan berlangsung dengan efektif. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu metode latihan atau drill. Adalah metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran atau informasi melalui bentuk latihan. Metode latihan berfungsi untuk melatih keterampilan fisik serta mental. Metode latihan memiliki berbagai tujuan. Nah, salah satunya adalah untuk melatih mental setiap murid untuk terbiasa dalam hal-hal tertentu. Sedangkan latihan adalah teknik mendidikkan murid agar memiliki dan mengembangkan keterampilannya. Baik, yang ketiga, metode tanya jawab adalah metode yang dalam menyampaikan suatu informasi dilakukan melalui interaksi antara guru dan murid. Metode yang satu ini adalah suatu cara untuk menyampaikan pelajaran sekolah dengan cara seorang guru memberikan
pertanyaan kepada muridnya. Setelah itu, metode ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pemahaman murid terhadap materi-materi yang disampaikan oleh guru. Dalam metode tanya jawab, berisi interaksi antara guru dan murid. Kedua belah pihak harus sama-sama aktif dalam proses jalannya pembelajaran. Setiap murid juga dituntut aktif tanpa menunggu dari guru memberikan pertanyaan. Baik, yang keempat yaitu pengertian metode demonstrasi. Adalah metode dengan menggunakan benda, alat, ataupun bahan-bahan informasi yang dapat memberikan gambaran yang nyata. Selain itu, untuk memperjelas informasi juga bisa dengan bentuk praktikum mengenai materi yang disampaikan. Penggunaan benda atau alat bisa memudahkan setiap murid memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Metode terakhir yaitu metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang. Metode yang satu ini sangat cocok diterapkan pada kelompok yang berjumlah tidak terlalu banyak. Dalam praktiknya, metode diskusi ini lebih mengutamakan interaksi yang terjadi antar individu serta untuk merangsang gaya pikir pada setiap peserta diskusi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu mengenai subbab 3 yaitu kurikulum 2013 khususnya di tingkat sekolah menengah kejuruan atau SMK dan sederajat. Aspek struktur kurikulum di tingkat SMK atau sederajat ini terdiri atas 4 aspek utama yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, beban belajar, dan juga mata pelajaran. Kompetensi inti ini merupakan tingkat kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik, khususnya yang berada pada tingkat SMK ataupun sederajat. Penguasaan kompetensi inti ini memiliki tujuan untuk memenuhi atau mencapai SKL yaitu standar kompetensi kelulusan. Kompetensi inti ini terdiri atas 4 aspek juga yaitu kompetensi inti 1 yaitu tentang sikap spiritual, kompetensi inti 2 yaitu mengenai sikap sosial, kompetensi inti 3 yang berisi tentang pengetahuan, dan yang terakhir kompetensi inti 4 yaitu berisi tentang keterampilan. Lalu yang kedua ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dikuasai atau dicapai oleh setiap peserta didik di setiap mata pelajaran tertentu. Yang setiap penjabaran dari kompetensi dasar ini harus bersumber atau harus bersesuaian dengan kompetensi inti. Lalu ada beban belajar, itu merupakan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, ataupun dalam 1 tahun pembelajaran. Untuk di tingkat SMK ini dituliskan atau dinyatakan dengan jam pelajaran per minggu. Dan setiap 1 jam pelajaran itu berdurasi selama 45 menit untuk kelas 11 dan 12 dan mendapatkan jatah waktu 48 jam per minggu. Untuk kelas 10, 11, dan 12 per 1 semester itu terdiri atas paling sedikit 18 minggu per semester dan maksimal 20 minggu per semester. Lalu khusus untuk kelas 12 semester ganjil itu rentang waktunya minimal 18 minggu dan maksimal 20 minggu per semester. Sementara untuk genapnya itu paling sedikit 14 minggu per semester dan paling banyak 16 minggu per semester. Untuk per tahunnya itu paling sedikit 36 minggu per semester dan paling banyak 40 minggu per semester. Untuk beban belajar ini bisa ditambah atau dikurang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di lingkungannya masing-masing, entah itu kebutuhan akademik, kebutuhan sosial, kebutuhan budaya, ataupun kebutuhan mendesak lainnya. Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di pasal 80, itu bidang keahlian pada SMA atau MAK itu ada banyak. Di antaranya sebagai berikut, yaitu teknologi dan rekayasa,
teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, agrobisnis dan agroteknologi, perikanan dan kelautan, bisnis dan manajemen, seni pertunjukan, seni rupa dan kriya, serta pariwisata. Untuk aspek struktur mata pelajaran itu akan dijelaskan lebih lengkap oleh rekan saya. Dari saya, terima kasih. Selanjutnya ada tabel mata pelajaran umum SMK atau MAK selama 3 tahun. Mata pelajarannya yang pertama ada kelompok A atau umum. Pertama yaitu mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Alokasi waktunya 3 jam per minggu pada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kemudian yang kedua ada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Alokasi waktunya 2 jam per minggu pada kelas 10, 11, dan 12. Yang ketiga ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Alokasi waktunya 4 jam per minggu pada kelas 10, 11, dan 12. Kemudian yang keempat mata pelajaran matematika. Alokasi waktunya yaitu 4 jam per minggu pada kelas 10, 11, dan 12. Kemudian yang kelima ada mata pelajaran sejarah Indonesia. Alokasi waktunya 2 jam per minggu pada kelas 10, 11, dan 12. Yang keenam ada mata pelajaran bahasa Inggris. Alokasi waktunya 2 jam per minggu pada kelas 10, 11, dan 12. Kemudian ada kelompok B atau umum. Ada mata pelajaran seni budaya. Alokasi waktu per minggunya yaitu 2 jam per minggu pada kelas 10, 11, dan 12. Kemudian mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Alokasi waktunya 3 jam per minggu pada kelas 10, 11, dan 12. Kemudian ada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Alokasi waktunya 2 jam per minggu pada kelas 10, 11, dan 12. Adapun jumlah jam pelajaran kelompok A dan B per minggu yaitu 24 jam pada kelas 10, 11, dan 12. Itu sama. Kemudian ada kelompok C atau peminatan. Mata pelajaran peminatan akademik dan vokasi untuk SMK atau MAK yaitu alokasi waktunya 24 jam per minggu pada kelas 10, 11, dan 12. Dan jumlah alokasi waktu per minggu yaitu 48 jam per minggu pada kelas 10, 11, dan 12. Selanjutnya adapun tabel mata pelajaran SMK atau MAK. Di sini kita ambil contoh yaitu bidang keahlian pariwisata. Adapun mata pelajaran kelompok A atau umum yaitu pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, itu alokasi waktunya per minggu sama. Untuk kelompok A itu sama, kemudian kelompok B juga sama. Nah, pada kelompok C peminatan yaitu pada bidang keahlian pariwisata ini C1 atau bidang dasar bidang keahlian yaitu IPA terapan. Pada bidang ini mendapatkan mata pelajaran IPA terapan yaitu alokasi waktunya 2 minggu per jam yang didapatkan oleh kelas 10, kelas 11. Namun pada kelas 12 tidak mendapatkan mata pelajaran ini. Kemudian yang kedua ada pengantar pariwisata. Alokasi waktu per minggunya yaitu 2 jam yang didapatkan 2 jam per minggu yang didapatkan oleh kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12 tidak mendapatkan mata pelajaran ini. Kemudian C2 kelompok C2 dasar program keahlian. Alokasi waktu per minggunya yaitu 20 jam per minggu yang didapatkan oleh kelas 10 saja. Kelas 11 dan kelas 12 tidak mendapatkan atau berbeda. Kemudian kelompok C3 atau peminatan 3 yaitu paket keahlian. Nah, pada kelas 10 ini tidak mendapatkan kelompok peminatan ini, namun pada kelas 11 dan kelas 12 itu mendapatkan. Pada kelas 11 mendapatkan 20 jam per minggu, kemudian pada kelas 12 mendapatkan waktu 24 jam per minggu, sehingga total per minggunya yaitu 40 jam per minggu pada kelas 10, 11, dan 12. Tabel selanjutnya yaitu mata pelajaran SMK atau MAK pada bidang keahlian bisnis dan manajemen. Kita ambil contoh kedua pada bidang ini. Pada mata pelajaran kelompok A dan kelompok B itu sama, namun pada kelompok C peminatan itu berbeda. Yang pada kelompok C1 dasar bidang keahlian yaitu pengantar ekonomi dan bisnis. Alokasi waktunya 2 jam per minggu yang didapatkan oleh kelas 10 dan kelas 11 saja. Kelas 12 tidak mendapatkan. Kemudian ada pengantar akuntansi. Alokasi waktunya 2 jam per minggu yang didapatkan oleh kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12 tidak mendapatkan. Kemudian
Yang selanjutnya ada pengantar administrasi perkantoran. Alokasi waktunya 2 jam per minggu yang didapatkan oleh kelas 10 dan kelas 11 saja. Kemudian kelompok peminatan C2 atau dasar program keahlian. Alokasi waktu per minggu yaitu 18 jam per minggu yang didapatkan oleh kelas 10. Kelas 11 dan kelas 12 tidak mendapatkan. Kemudian pada kelompok peminatan C3 paket keahlian, kelas 10 tidak mendapatkan, namun kelas 11 dan kelas 12 mendapatkan. Pada kelas 11 mendapatkan alokasi waktu 18 jam per minggu, dan pada kelas 12 mendapatkan alokasi waktu 24 jam per minggu. Sehingga total alokasi waktu per minggu yaitu 48 jam pada kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 12. Adapun model pembelajaran pada SMK atau MAK. Yang pertama ada problem based learning atau model pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua ada project based learning atau model pembelajaran berbasis project, dan yang terakhir ada discovery or inquiry learning atau model pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya, di mana materi yang saya bawakan kali ini adalah kurikulum darurat SMA sederajat. Pelaksanaan kurikulum pada situasi dan kondisi khusus atau darurat bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pelaksanaan kurikulum tersebut dikenal dengan kurikulum darurat. Jadi, kurikulum darurat bukanlah suatu kurikulum baru, melainkan sekolah diberikan beberapa pilihan untuk melaksanakan kurikulum, antara lain tetap melaksanakan kurikulum 2013, yang kedua menggunakan kurikulum darurat, atau yang terakhir menyederhanakan kurikulum secara mandiri. 3 pilihan di atas berlaku untuk semua jenjang pendidikan, yang artinya setiap sekolah boleh memilih salah satu dari ketiga pilihan tersebut. Pemerintah telah menyiapkan kurikulum darurat dengan menyederhanakan kompetensi inti dan kompetensi dasar dari kurikulum 2013 melalui surat keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan nomor 18/H/KR/2020. Selanjutnya terdapat kurikulum untuk kelas 10 dengan tujuan kurikulum mencangkup kompetensi spiritual, kompetensi sosial atau sikap sosial, pengetahuan, dan yang terakhir keterampilan. Di mana rumusan pada kompetensi spiritual yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Dan pada kompetensi sikap sosial yaitu menunjukkan berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Di mana kedua kompetensi ini dapat dicapai melalui pembelajaran tak langsung atau indirect teaching, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan dirumuskan seperti yang sudah terlihat di slide. Di mana masing-masing dari kompetensi ini dirumuskan dengan masing-masing 1 kompetensi inti dan 8 kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu kurikulum untuk kelas 11 SMA sederajat, di mana secara garis besar kurikulum pembagiannya tidak jauh berbeda dengan yang kelas 10 tadi, di mana pembedaannya hanya pada rincian kompetensi pengetahuan dan keterampilannya saja, seperti terlihat di slide. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai kurikulum kelas 12. Tujuan kurikulum mencangkut 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi pengetahuan. Yang keempat, kompetensi keterampilan. Kompetensi tersebut dapat dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler,
kokurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk rumusan kompetensi sikap spiritual, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Dan untuk rumusan kompetensi sikap sosial, yaitu berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai. Nah, di mana kedua kompetensi tersebut dapat dicapai melalui pembelajaran secara tidak langsung yang dinamakan indirect teaching. Dan untuk kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan, masing-masing mempunyai 1 kompetensi inti dan 4 kompetensi dasar, yang dimana bisa dilihat pada slide. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam mempresentasikan materi ini. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.